115 tuduhan Liga Premier. Ini adalah kasus yang dapat mengubah sejarah Liga Inggris dan akan menjadi pengurangan poin yang akan menjamin degradasi langsung jika benar-benar terjadi. Selama lebih dari satu dekade, satu klub telah mendefinisikan sepak bola Inggris, Manchester City, raja sepak bola Inggris baru. Sejak pengambil alihan klub tahun 2008, Manchester Biru telah membangun sebuah kerajaan, beberapa gelar Liga Premier, musim dengan rekor 100 poin, 4 gelar liga berturut-turut, dan treble bersejarah tahun 2023. Stabilitas tim serta kekuatan finansial, ditambah dominasi yang berkelanjutan. Namun sekarang, ada 115 tuduhan Liga Premier yang menggantung di atas warisan itu. Tuduhan yang berlangsung hampir satu dekade. Klaim pelanggaran aturan keuangan, pertanyaan tentang pelaporan, kepatuhan, dan kerjasama. Namun City membantah telah melakukan kesalahan. Putusan memang belum disampaikan dan belum ada yang terbukti. Namun percakapan semakin keras. Laporan tentang kemungkinan pengurangan 40 poin, bahkan bisikan tentang degradasi. Jika penalti poin ini benar-benar dijatuhkan di tengah musim, itu tidak hanya mengubah perebutan gelar, tapi juga menantang kredibilitas liga itu sendiri. Inilah sebenarnya dari 115 dakwaan tersebut. Hukuman apa yang secara realistis mungkin diberikan, dan bagaimana putusan ini kapan tiba yang dapat secara permanen mengubah tatanan sepak bola Inggris. Mari kita bahas. Ketika sebuah klub menetapkan standar tertinggi selama satu dekade, semua yang berkontribusi dalam membangun standar tertinggi itu diperiksa. Begitulah cara kita sampai pada kondisi saat ini. Jadi ketika orang-orang membicarakan degradasi bersamaan dengan 115 dakwaan ini, hal itu membawa bobot khusus bagi City. Bukan hanya sebagai konsep sepak bola, tetapi sebagai pengalaman nyata. Mereka pernah berada di divisi ketiga. Itu bukan sekedar candaan online, itu adalah sejarah nyata. Dan bagi generasi pendukung tertentu, itu adalah trauma nyata. Mereka telah membangun sesuatu yang luar biasa selama 15 tahun terakhir, sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola Inggris. Dan sekarang, pertanyaan yang menggantung di atas semuanya bukanlah apakah tim itu cukup baik atau tidak, melainkan apakah institusi tersebut mematuhi aturan saat membangunnya. Itulah pertanyaan yang coba dijawab dengan tepat oleh bab selanjutnya, karena kebanyakan orang yang memperdebatkannya dengan keras belum sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya dikatakan oleh 115 dakwaan tersebut. Jadi mari kita bahas itu, dan kita mulai dengan hal yang hampir selalu membuat orang bingung. Kasus Liga Premier bukanlah satu tuduhan yang diulang 115 kali. Ini adalah kumpulan tuduhan. Berbagai kategori dugaan pelanggaran aturan di berbagai musim dihubungkan oleh satu pertanyaan utama. Apakah Manchester City memberikan informasi keuangan yang jujur dan lengkap sesuai aturan, dan apakah mereka bekerja sama dengan penyelidikan ketika itu terjadi? Cara termudah untuk memahaminya adalah dengan memecahnya menjadi 4 pilar, karena pada dasarnya itulah intinya. Pilar pertama adalah dasar dari seluruh kasus, mencakup rentang waktu terpanjang dan tuduhan pelaporan keuangan. 54 dari tuduhan tersebut berkaitan dengan dugaan kegagalan untuk memberikan informasi keuangan yang akurat selama 9 musim dari 2009 hingga 2018. Itulah inti dari apa yang dikatakan Liga Premier, bahwa selama tahun-tahun tersebut, angka-angka yang diajukan City tidak menyajikan apa yang disebut aturan sebagai gambaran yang benar dan adil. Nah, inilah saatnya bahasa benar-benar penting, karena inilah saatnya orang-orang melompat dari tuduhan ke vonis, dan itu adalah hal yang sangat berbeda. Liga Premier mengajukan tuduhan, dan City membantah melakukan kesalahan. Belum ada keputusan yang dipublikasikan, dan ini belum sampai pada tahap vonis. Tetapi alasan pilar pertama ini sangat penting dan jelas. Aturan keuangan hanya berfungsi jika angka yang diajukan klub dapat dipercaya. Jika Anda tidak dapat memverifikasi informasi tersebut, Anda tidak dapat menegakkan apapun yang dibangun di atasnya. Ini adalah fondasinya. Jika ini bertahan, sisa kasus akan dibangun di atasnya. Jika tidak, seluruh struktur akan melemah. Pilar kedua cenderung diabaikan dalam debat yang sangat menyesalkan, karena tuduhan seputar pembayaran pemain dan manajer sebenarnya penting. Dengan 14 tuduhan berkaitan dengan dugaan kegagalan untuk secara tepat menyatakan rincian bagaimana pemain dan manajer dibayar, lagi-lagi selama periode dari 2009 hingga 2018. Sederhananya, Liga Premier memiliki aturan tentang apa yang harus diungkapkan klub terkait remunerasi. Tuduhan tersebut tidak selalu bahwa City membayar orang, tetapi gambaran lengkap tentang bagaimana mereka dibayar tidak dilaporkan dengan benar.
Mengapa hal itu penting di luar aspek teknisnya? Karena aturan pengendalian keuangan, seperti aturan keuntungan dan keberlanjutan, hanya berfungsi dengan baik ketika liga memiliki gambaran yang lengkap, akurat tentang kemana uang mengalir. Jika sebagian dari gambaran itu hilang, seluruh sistem pengawasan mulai beroperasi berdasarkan informasi yang salah. Anda tidak dapat menegakkan aturan yang tidak dapat Anda baca dengan jelas. Pilar ketiga adalah tempat di mana kebingungan paling banyak terjadi, dan itu adalah pilar yang melibatkan FFP dan PSR. Jadi penting untuk bersikap tepat, karena disinilah orang-orang terus-menerus mencampur adukan dua proses yang sangat berbeda. 5 dakwaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Premier sendiri dari 2015-16 hingga 2017-18. Perbedaan ini sangat penting, dan UEFA adalah regulator Eropa. Liga Premier adalah kompetisi domestik terpisah dengan aturannya sendiri dan proses penegakannya sendiri. Apa yang terjadi dalam proses UEFA tidak memiliki pengaruh langsung pada apa yang diputuskan oleh komisi independen ini. Ini adalah kasus yang berbeda. Proses yang berbeda, standar bukti yang berbeda. Meskipun City dibebaskan oleh UEFA, bukan berarti mereka dibebaskan di sini. Dan kemudian ada pilar keempat, dan dalam beberapa hal, pilar inilah yang mengubah keseluruhan nada kasus ini. 35 dakwaan berkaitan dengan dugaan pelanggaran aturan keuntungan dan keberlanjutan Liga Premier sendiri dari 2015-16 hingga 2017-18. Itu adalah blok terbesar dari 115 dakwaan. Dan dalam kasus dengan skala dan kompleksitas seperti ini, kerjasama bukanlah masalah sampingan, melainkan fundamental. Seluruh kemampuan regulator untuk melakukan pekerjaannya bergantung pada asumsi bahwa pihak-pihak yang terlibat akan terlibat dalam proses tersebut, memberikan dokumen ketika diminta, menjawab pertanyaan, memberikan informasi yang memungkinkan investigasi untuk benar-benar dilakukan. Intinya, tuduhan Liga Premier adalah mereka meminta sesuatu tetapi tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan. City membantah hal ini, tetapi jika Anda memikirkan mengapa kasus ini membawa begitu banyak bobot institusional di luar sekedar pertanyaan keuangan, ini adalah bagian dari alasannya. Ini bukan hanya tentang akuntansi lagi. Ini tentang apakah Liga memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban anggotanya sendiri, dan itu adalah pertanyaan yang jauh lebih besar. Orang-orang melihat garis waktu dan berkata, jika ini sangat serius, mengapa belum selesai? Apa yang memakan waktu begitu lama? Jawabannya adalah ini bukan sidang disiplin sepak bola standar. Ini lebih mirip persidangan regulasi yang beresiko tinggi. Bukti keuangan yang kompleks selama 1 dekade, tim hukum di kedua belah pihak, dan komisi independen yang perlu menilai semuanya dengan benar sebelum menuliskan apapun. Sidang utama telah selesai, dan keputusannya belum dipublikasikan. Dan sampai saat itu, semua orang, City, para kritikus mereka dan liga itu sendiri, pada dasarnya sedang menyaksikan badai yang akan datang tanpa mengetahui persis di mana badai itu akan menghantam. Ketidakpastian itu bukanlah drama yang dibuat-buat, itulah keadaan sebenarnya. Inilah mengapa cerita ini sedang tren saat ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan perkembangan hukum baru. Ini klasemennya. Arsenal berada di puncak dengan 61 poin dari 28 pertandingan. Jadi persaingan perebutan gelar sudah tegang, dan kemudian Anda menambahkan 115 dakwaan di atasnya. Tiba-tiba, ini bukan hanya cerita hukum, ini adalah cerita klasemen. Tetapi karena belum adanya putusan, orang-orang membuat spekulasi. Dan dalam kasus ini, spekulasi tersebut sangat besar. Pengurangan poin yang signifikan tidak hanya akan mengubah satu posisi, itu akan meledakkan seluruh musim. Perebutan gelar, tempat Liga Champions, dan pertarungan degradasi. Semuanya berubah secara bersamaan. Bagaimanapun, ketika putusan dikeluarkan, kita akan menganalisisnya dengan benar. Apa yang sebenarnya dikatakan, apa artinya bagi klasemen, dan apa dampaknya bagi sepak bola Inggris ke depannya. Itulah sekilas ulasan tentang 115 tuduhan Liga Primer terhadap City yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.